Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى روحي روح الإسماجد وإلى روحي إندang سيفul الأنصاري وإلى روحي سكيب محمود. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara sekalian, lebih khusus kepada kader dan alumni HMI yang berbahagia, kali ini kita kembali melanjutkan kajian kita tentang nilai-nilai dasar perjuangan HMI. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bisa bermanfaat buat Bapak dan Ibu sekalian dimanapun Bapak dan Ibu sekalian berada. Kali ini kita akan membicarakan tentang pengenalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada pembatasan sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Jadi ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka masuklah kita dengan memulai mengenal akan apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan mengenal pada zat Allah. Pembatasan ini menjadi penting karena siapapun yang berusaha untuk mengenal zat Allah itu hanya akan sia-sia belaka. Zat Allah physically itu memang ada, tapi ia memang tidak bisa diadaptasi oleh pikiran, sehingga zat Allah itu tidak terdefinisikan. Maka yang kita kenali, yang paling mungkin hanya bisa kita kenali adalah sifatnya, asma'nya, dan af'alnya. Dari situ nanti kita diharapkan akan dapat memahami dan mengenal siapa Allah dari sifatnya, dari af'alnya, dan daripada asma'nya. Pengenalan terhadap Allah ini sebenarnya tidak bisa hanya kita kenal berdasarkan logika dan akal pikiran kita semata-mata, tapi mesti mendapat bimbingan daripada wahyu. Karena untuk menjelaskan siapa Allah itu tentu hanya Allah sendiri. Tidak ada manusia yang mampu menjelaskan siapa itu Allah kalau tidak mendapat bimbingan daripada wahyu. Nah, ketika kita berbicara tentang wahyu, itu sebenarnya ada dua yang mendasarinya. Ada wahyu yang bersifat dengan ayat-ayat qauliyah atau yang bersifat bacaan, yang sekarang kita kenal dengan telah dikodifikasikannya dalam mushaf Al-Quran, bukan nama Al-Quran ya, mushaf Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah melalui ayat-ayat kauniyah atau ayat-ayat yang terbentang di alam semesta ini, termasuk ciptaan-ciptaan Allah,
baik berupa matahari, bulan, bintang, bumi, gunung, lautan, sungai, dan sebagainya. Dan apa yang ada terbentang di alam semesta ini, itu adalah merupakan daripada af'al Allah, atau merupakan daripada perbuatan Allah. Sebagai perbuatan atau af'al Allah, maka di alam semesta atau ayat-ayat kauniyah ini adalah merupakan min tajaliyati li asma'illah. Jadi merupakan tampilan atau penampakan daripada asma-asma Allah. Penterjemahan tampilan ini hanya untuk kita memudahkan saja, agar kita bisa menerangi pemahaman kita bahwa alam dan semesta ini, alam dan semesta raya ini adalah merupakan min tajaliyati li asma'illah, merupakan tempat tajalinya Allah. Matahari, bumi, kemudian hutan, gunung, dan seterusnya, itu adalah ayat-ayat kauniyah yang kita berdasarkan perangkat ilmu pengetahuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk mempelajari, untuk mengenali, sehingga itu akan semakin menumbuhkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Dialah sebenarnya yang maha menciptakan. Karena apa? Karena di alam semesta ini berlaku hukum-hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah sejak awal diciptakannya sampai sekarang ini. Itulah kemudian yang disebut dengan sunnatullah. Jadi dalam ayat-ayat kauniyah ini terdapat apa yang disebut dengan sunnatullah, hukum-hukum yang sudah Allah tetapkan sejak alam ini diciptakan olehnya. Nah, selanjutnya tentang ayat-ayat kauliyah itu banyak sekali bertebaran melalui firman-Nya yang diwahyukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah menjelaskan tentang siapa Dia, baik yang berta'alluq atau berhubungan dengan asmanya, sifatnya, maupun perbuatannya. Maka karena itu, coba dalami mushaf Al-Quran itu tentang ayat-ayat kauliyah itu, kita akan banyak sekali menemukan penjelasan-penjelasan tentang siapa Allah itu, dan itu merupakan adalah penjelasan daripada dirinya sendiri. Bukan kita menjelaskan berdasarkan hasil olah pemikiran kita. Nah, dalam ayat-ayat kauliyah itu misalnya kita temukan adanya surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas dia menjelaskan tentang keesaan dirinya. Qul huwallahu ahad. Katakanlah hai Muhammad bahwa Allah itu adalah esa. Allah itu tunggal. Dia berdiri sendiri. Dia tidak terikat oleh apapun gitu. Dan kekuasaan, keesaan yang dia miliki ini tidak dimiliki oleh siapapun. Hanya Dia yang Maha Tunggal. Kemudian Allahus Samad, Allah tempat kita meminta. Jadi kalau kita meminta, mintalah kepada Allah. Allah tempat kita meminta. Adapun mengenai wasilah atau perantara untuk kita meminta kepada Allah, itu tidak menjadi mengapa, karena wasilah ini penting bagi orang yang belum mengenal betul dengan Allah Subhanahu wa taala.
Kalau orang memang sudah mengenal betul siapa Allah, mungkin tidak perlu wasilah. Tapi dalam beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menganjurkan, memberi contoh tentang bagaimana kita memerlukan wasilah untuk meminta kepada Allah, terutama kepada orang-orang yang memang sudah tahu dengan siapa itu Allah. Karena tidak semua orang kenal dengan Allah itu. Tidak semua orang yang sudah dekat dengan Allah. Tidak semua orang yang sudah dikasihi oleh Allah. Jadi kita memerlukan wasilah, walaupun secara tegas di dalam Quran surat Al-Ikhlas ini Allah memberikan informasi bahwa kalau meminta-mintalah kepada Allah. Wasilah itu hanya bersifat perantara, tapi permintaan pun tetap harus ditujukan kepada Allah. Nah, kemudian di dalam Al-Ikhlas juga dia menjelaskan siapa Allah itu. Allah adalah dia tidak beranak dan dia tidak diperanakan. Artinya, kalau Allah itu tidak diperanakan dan dia juga tidak beranak dan tidak diperanakan, maka dia bukan seperti gambaran kita memahami bagaimana manusia ini dilahirkan dari seorang ayah dan ibu. Tapi Allah itu ada dengan sendirinya, dan Allah itu tidak mempunyai putra, tidak mempunyai anak. Nah, ini harus menjadi keyakinan kita, karena Allah itu tidak punya anak dan tidak diperanakan, maka dia tentu berbeda dengan makhluk yang bisa beranak dan bisa diperanakan gitu kan. Yang bisa beranak dan mempunyai anak beda. Jadi Allah bukan seperti makhluk yang dia ciptakan. Nah, lalu Allah juga menjelaskan bahwa dia tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Jadi Allah itu laisa kamislihi, dia tidak bisa kita gambar-gambarkan bahwa Allah itu seperti ini, Allah itu seperti ini, atau Allah itu berada di suatu tempat seperti makhluk punya rumah dan sebagainya. Tidak bisa. Jadi kalau dia mempunyai tempat, mempunyai singgasana, mempunyai habitat tempat dia ada, itu berarti dia tidak laisa kamislihi. Jadi Allah itu tidak bisa disepadankan dengan makhluk ini. Allah itu ada sejak awal dan ada sampai akhir. Jadi ada ayat yang menjelaskan dengan huwal awwalu wal akhiru waz zahiru wal batinu. Dialah yang awal, dia yang akhir, dia yang zahir, dan dia yang batin. Kalau dia yang awal berarti tidak ada sebelumnya. Kalau dia yang akhir berarti tidak ada yang akhir sesudah dia. Kalau dia yang zahir, maka tidak ada yang nyata selain dia. Dan kalau dia juga yang batin, maka yang batin itu hanya Allah. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita mengenali Allah, yang perlu kita perkenali itu adalah af'al, perbuatan-perbuatan dia dalam menciptakan alam semesta ini, perlakuan-perlakuan dia terhadap makhluk yang dia ciptakan, dan memahami bagaimana adanya hukum sunnatullah itu bisa terjadi. Kemudian kita juga bisa memahami asma'nya. Kalau dalam hadis itu asma Allah itu ada 99, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Latif, As-Sabur, penyabar.
Al-Ghaffar, pengampun, dan seterusnya. Jadi Allah itu mempunyai asma yang disebut dengan Asmaul Husna atau nama-nama yang baik. Maka kita meminta, memohon kepada Allah, mintalah dengan menyebutkan nama Allah sebagai penyerta kita untuk meminta permohonan kepada Allah. Sementara sifat-sifat, kalau di dalam akidah Asy'ariyah, sifat-sifat Allah itu dicoba disistematisasikan dengan sifat 20. Ada sifat salbiyah, ada sifat nafsiyah, ada sifat ma'ani, dan ada sifat ma'nawiyah. Nah, penjelasan-penjelasan yang lebih dalam, karena saya mencoba hanya sedikit memberikan informasi agar tidak terlalu panjang diputar di YouTube. Nanti akan terus kita ulang-ulang penjelasan-penjelasan ini, insya Allah nanti kita akan paham. Untuk sementara itu saja dulu yang ingin saya sampaikan tentang bagaimana kita mengenali Allah. Yang pertama yang perlu kita batasi ketika kita mengenali Allah ini adalah tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Pikirkan apa yang diciptakan oleh Allah, jangan pikirkan tentang zat Allah. Jadi pengenalan Allah atau yang melalui pemikiran kita, pengenalan kita kepada Allah menggunakan perangkat alat pikir kita berupa akal, itu hanya pada apa yang diciptakan oleh Allah yang terimplementasi dalam sifat af'al dan asmanya. Nah, yang kedua, pengenalan terhadap Allah ini melalui dua spektrum, yaitu melalui ayat-ayat qauliyah yang bersifat bacaan atau yang kita sebut Al-Quran Mushaf itu, dan ayat-ayat kauniyah, yakni apa yang terbentang di alam semesta raya ini. Kita akan dapat mengenali Allah karena apa yang terbentang di dalam alam semesta ini adalah merupakan min tajaliyati li asma'illah, adalah merupakan tampilan daripada asma-asma Allah. Banyak orang yang mendapat hidayah hanya karena melakukan pengenalan-pengenalan terhadap apa yang diciptakan oleh Allah, apa yang ditetapkan hukum sunatullah oleh Allah sejak awal alam ini diciptakan. Dan yang ketiga yang perlu dipahami pengenalan kita kepada Allah ini adalah bahwa Allah itu physically ada, secara zat ada, tapi kita tidak bisa mendefinisikan tentang siapa Allah itu. Kalau terdefinisi, itu pasti bukan Allah. Allah tidak terdefinisikan karena dia laisa kamislihi. Karena tidak ada satupun yang dapat menyerupai sesuatu yang tidak dapat diserupai. Kita tidak bisa membanding-bandingkan, kita tidak bisa mendefinisikan. Jadi tiga hal pokok itu yang penting ketika kita memahami Allah. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Pikirkan apa yang diciptakan oleh Allah, jangan pikirkan tentang zat Allah. Dan yang kedua, kenalilah Allah melalui ayat-ayat qauliyah dan ayat-ayat kauniyah. Dan yang ketiga, yakini bahwa Allah itu physically ada tapi tidak bisa diadaptasi oleh pikiran, oleh akal dan pikiran kita. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.